Kemudian hadas besar yang kedua, haid dan nifas. Ini hanya berlaku bagi perempuan saja. Apa saja larangan bagi orang yang sedang haid dan nifas? 1 sampai 6 sama dengan junub. Artinya dia dilarang sholat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, membaca Al-Quran pun haram. Kemudian yang keenam, berdiam di masjid juga haram. Hanya saja bagi perempuan ini kan kalau haid lama, apalagi nifas bisa sampai 40 hari, maksimal 60 hari. Kalau perempuan ini adalah seorang pengajar Al-Quran atau dia ini seorang penghafal Al-Quran, dia akan susah kalau tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tuntutan dia untuk membaca Al-Quran dan untuk mengajarkan Al-Quran. Bagaimana ini? Dia diperbolehkan membaca Al-Quran dengan niat zikir. Paham? Jadi bagi perempuan yang sedang haid dan nifas, membaca Al-Quran, yang mana dia ini seorang penghafal Al-Quran atau pengajar Al-Quran, mengajar anak-anak kecil Iqra misalnya. Kalau Iqra 1, Iqra 2 nggak masalah. Tapi kalau Iqra 6 itu isinya sudah banyak Al-Qurannya. Maka dia niatkan mengajarnya itu dan membaca Al-Qurannya itu untuk berzikir, bukan membaca Al-Quran. Paham, ikhwan? Kemudian yang keenamnya tadi, berdiam diri di masjid. Bagaimana dengan perempuan yang haid ini? Dia akan lama kan haidnya. Sedangkan anak-anak ngajinya di masjid. Bagaimana ini? Kalau tidak ada tempat lain selain masjid, maka perempuan ini diperbolehkan diam di masjid. Karena sudah darurat. Pengajar yang lain nggak ada misalnya. Kemudian madrasah nggak ada juga. Rumah yang cocok untuk belajar nggak ada. Maka perempuan ini diperbolehkan diam di masjid. Karena darurat. Daruratnya apa? Kebodohan. Kalau perempuan ini tidak mengajar, maka anak-anak nanti bodoh. Tidak bisa membaca Al-Quran, tidak ngerti agama, maka perempuan ini diperbolehkan karena darurat tadi. Sama ini ya, 1 sampai 6. Kemudian ditambah ke-7, puasa. Kalau perempuan berpuasa dari subuh, kemudian sampai setengah 6, maghribnya jam 6 kurang seperempat. Tinggal 15 menit lagi. Dia ke air, mau kencing. Ternyata melihat celana dalamnya berwarna merah. Artinya dia haid. Maka orang yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk melanjutkan puasanya. Tanggung 15 menit lagi, sayang, nggak bisa. Pada saat itu juga dia harus membatalkan. Tidak harus membatalkan, dia sudah batal sebenarnya karena haid. Makan saja. Kalau dilanjutkan pun puasanya tidak sah. Dan dia mendapatkan keharaman, bukan mendapatkan pahala, tapi justru mendapatkan dosa. Berbeda bagi orang yang junub. Orang junub itu tidak membatalkan puasa. Siang-siang misalnya dia bermimpi junub, maka puasanya tidak batal, lanjutkan saja. Kecuali junubnya dengan sengaja, dengan tangan dirinya, dengan tangan istrinya, atau berhubungan suami istri, ini membatalkan puasanya. Kemudian yang ke-8, berjalan di masjid. Jadi di sini pintu, perempuan ketika haid lewat saja, itu tidak diperbolehkan. Hanya saja nomor 8 ini khilafiyat di antara ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat dulu itu belum ada softex, belum ada pembalut, sehingga darah perempuan yang sedang haid ini bisa berceceran di mana-mana, maka haram lewat masjid. Namun sekarang sudah ada pembalut, yang penting perempuan itu menggunakan pembalut ketika haid, maka masih diperbolehkan lewat. Ilatnya sudah berubah. Yang ke-9, bersetubuh.
berhubungan suami istri dilarang ketika haid. Bagaimana kalau terlanjur? Kalau terlanjur dalam keadaan darahnya masih deras. Kok laki-laki menjima istrinya ketika haid darahnya masih deras tadi, dia dianjurkan untuk bersedekah 1 dinar, sekitar 4 juta. Kalau hari ke-6, hari ke-7 dalam keadaan darahnya sudah mulai sedikit, maka dianjurkan bersedekah 1/2 dinar atau sekitar 2 juta rupiah. Dan ulama berpendapat bersetubuh ini termasuk bersenang-senang antara lutut sampai pusar. Jadi nggak boleh dirangsang perempuan kita, istri-istri kita ketika haid antara lutut sampai pusar. Artinya di luar lutut dan pusar masih diperbolehkan. Kemudian yang ke-10, ditalak atau dicerai. Ini haram hukumnya. Dosanya bukan pada perempuannya, karena perempuan tidak ada hak cerai. Yang dosa ini laki-lakinya. Kenapa mencerai istrinya dalam keadaan haid? Kenapa demikian? Karena ini akan memperpanjang masa iddahnya. Mafhum ikhwan? Kalau ada tambahan silahkan tambah. Kalau ada koreksi silahkan koreksi. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya, kekhilafan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.